Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anismawati, CGP Angkatan 9 dari kelas 228B Kabupaten Jember. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi kelas bersama rekan sejawat saya, Budidin Selvi Yuda, selaku guru kelas 2. Baik, Budidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budidin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Budidin, kemarin kita sempat ketemu ya, Budidin ya. Kita sempat ngobrol di kantor. Budidin juga sempat bercerita kepada saya bahwa ingin kita ngobrol berdua ya. Budidin juga ngomong ingin sharing tentang apa? Pembelajarannya muridnya Budidin gitu. Karena kemarin kita kan nggak sempat gitu. Nah, mumpung sekarang ini jam istirahat, ada waktu sekitar 10 menit. Bagaimana kalau pembicaraannya kita mulai hari ini, Budidin? Boleh. Baiklah, Budidin, coba Budidin ceritakan. Kemarin itu Budidin ingin cerita apa sebetulnya? Anak-anak itu kalau di kelas kurang berani tampil dan mudah bosan saat pelajaran, Bu Ani. Budidin sudah mencoba mencari tahu cepat bosannya itu karena apa? Sudah, Bu Ani. Tapi ya itu tadi belum maksimal ke anak-anak pembelajaran itu. Jadi anak-anak masih tetap kurang menarik pembelajaran, terus masih tetap bosan saja. Oh, berarti di sini sudah ditemukan permasalahannya bahwa anak-anak itu cepat bosan ya, Budin ya. Oke, baik. Kalau begitu, begini Budidin, tujuan pembelajaran yang ingin Budidin capai pada kegiatan selanjutnya untuk observasi itu apa? Melakukan pelatihan berulang untuk menyusun kalimat berpola SPOK itu subjek, predikat, objek. Oh, berarti tujuan dari pembelajarannya Budidin yaitu melalui latihan berulang peserta didik atau muridnya Budidin itu dapat menuliskan kalimat dengan kombinasi SPO. Oke, Budidin. Setelah itu yang saya tanyakan lagi yaitu begini, Budidin. Area pengembangan yang hendak atau ingin dicapai oleh Budidin itu apa? Dan membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk murid, kemudian sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa dan berani tampil saat mempresentasikan hasil belajarnya. Berarti Budidin ingin mengembangkan area yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan cara mungkin variasi pembelajaran ya, Budidin ya. Oke. Setelah itu begini, Budidin. Mengapa Budidin kok memilih atau alasannya Budidin apa? Memilih area pengembangan tersebut begitu, Budidin? Karena kan itu di kelas itu anak-anak mudah bosan. Iya. Jadi saya harus dapat melakukan variasi pembelajaran agar mereka lebih bersemangat. Dan di selain itu anak-anak itu tidak berani tampil atau sering malu-malu gitu saat membaca atau mempresentasikan hasil kerja. Oh, berarti di sini permasalahannya alasannya Budidin memilih pengembangan dengan variasi pembelajaran itu karena menurutnya Budidin itu sering terlihat bosan ya, Budidin ya. Kemudian anak-anak itu juga sering malu-malu ketika diminta tampil ke depan. Oh, seperti itu. Baik, Budidin. Kemudian ini Budidin, sebelum kita melaksanakan hal tersebut, pasti kan Budidin punya strategi ya. Strategi yang ingin dilakukan atau yang sudah dipersiapkan Budidin itu apa? Anak-anak kelas yang sekarang itu kan cenderung aktif atau auditori atau visual. Jadi saya itu dengan menayangkan video pembelajaran sehingga lebih terkesan menarik atau saat belajar. Oh iya. Kemudian selain itu saya mungkin kemarin itu kurang memberikan waktu. Jadi sehingga untuk saat ini saya akan memberikan waktu luang yang lebih banyak sehingga anak-anak itu dapat mempresentasikan hasil belajar. Oh, berarti Budidin akan menayangkan video strateginya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, coba Bu Guru lihat dulu. Coba dilihat teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, masuk semua. Alhamdulillah, berarti kita hari ini diberi kesehatan ya, sehingga kita dapat melaksanakan belajar bersama-sama. Baik, materi hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang SPO, yaitu apa itu SPO Bu Guru? SPO itu S subjek, P predikat, dan O itu objek. Mari kita simak video pembelajaran dulu ya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal subjek, predikat, dan objek. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 kurikulum Merdeka. Sebelum kita mulai, apakah anak-anak sudah tahu apa sih itu subjek, predikat itu apa, objek itu apa? Kita langsung aja yuk belajarnya. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah subjek. Anak-anak, subjek itu biasanya adalah pelaku. Nah, subjek itu harus ada di dalam kata. Pelaku itu contohnya aku hidup, menyaksikan si ibu, aku itu namanya pelaku atau tokoh di dalam kalimat. Selanjutnya adalah predikat. Kalau dari subjek itu pelaku, predikat adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh subjek. Jadi predikat itu tindakannya, apa yang dilakukan subjek tersebut. Contohnya bermain, belajar, makan, menanam, menyapu, bernyanyi, membaca, dan masih lagi. Pada umumnya predikat itu berbentuk kata kerja. Nah, predikat itu menerangkan atau menjelaskan tentang tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh subjek atau tokoh. Biasanya predikat itu terletak di antara subjek dan objek. Jadi setelah subjek itu biasanya ada predikat, baru objek. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang subjek, predikat, dan sedikit pembahasan tentang objek, sekarang kita belajar tentang objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Biasanya berupa kata benda. Nah, objek ini merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat. Jadi, subjek dan objek itu saling berhubungan. Nah, objek adalah apel, buku,
gula, daging, mainan, dan masih banyak lagi berupa benda-benda yang dikenai tindakan oleh subjek. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari penggunaan subjek, predikat, dan objek. Feli membawa buku tulis. Anak-anak perhatikan Feli di sini adalah subjek. Feli itu orang atau tokohnya. Jadi Feli adalah subjeknya. Kemudian membawa itu adalah kata kerja tadi. Membawa itu predikat. Buku tulis itu kata benda. Jadi buku tulis itu objeknya. Jadi di sini Feli itu subjek, membawa predikat, buku tulis itu objek. Nah, selanjutnya adalah Bura menanam pohon mangga. Perhatikan di sini Bura itu adalah subjek, menanam itu predikat karena kegiatannya yang dilakukan tokoh tadi, tokohnya tadi Bura, predikat dia menanam. Kemudian pohon mangga itu adalah objeknya atau yang dikenai tindakan oleh subjek. Kemudian itu pohon mangga. Kemudian contoh yang ketiga, Salma makan buah stroberi. Salma itu subjek, Salma itu tokohnya, tokoh akunya, kemudian makan itu predikat atau tindakan yang dilakukan subjek, kemudian buah stroberi itu adalah objeknya. Nah, tadi itu kita sudah melihat tayangan dari video pembelajaran tentang pola kalimat SPO. S apa tadi? Subjek. P? Predikat. O-nya apa? Objek. Baik. S, subjek, itu adalah pelaku atau orang yang melakukan suatu tindakan. Kalau predikat, tadi apa anak-anak predikat? Ada yang tahu? Predikat adalah kita mengenai tindakan, melakukan suatu tindakan. Biasanya berbentuk kata kerja, entah itu bermain, mencuci, belajar. Nah, itu kita melakukan suatu kegiatan atau kata kerja. Kemudian kalau objek anak-anak yaitu benda yang dikenai tindakan oleh subjek. Seperti contoh di sini. Salma itu orangnya atau pelakunya. Kemudian makan itu kata kerja, melakukan suatu tindakan. Objeknya buah stroberi karena dia objek atau benda yang dilakukan oleh si pelaku atau subjek tadi. Baik anak-anak sudah paham dari sini? Nah, Bu Guru akan membentuk kalian sini. Baik, Bu Guru akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Baik, ya kita mulai sekarang. Kelompok 1, berdiri dulu di atas duduknya. Ayo sudah, Pak. Ayo. Dijadikan serah sana. Ayo, ditata. Ayo. Ya, jadi 5 kelompok. Kali ya, Bim. Bim. Yuk, dibentuk menjadi 5 kelompok. Baik, sudah terbentuk menjadi 5 kelompok? Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Siap. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, Bu Guru beritahu dulu. Nah, di sini nama kelompok kalian nanti ditulis kelompok 1 ya. Kemudian kalian di sini disuruh menyusun kalimat sesuai dengan pola kalimat subjek, predikat, objek. Menyusun. Nah, ya. Baik, Bu Guru bagi. Kerjakan bersama ya. Jadikan. Yuk, dikerjakan bersama. Nanti setelah dikerjakan,
satu kelompok akan Bu Guru minta untuk maju ke depan menginterpretasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, sekarang bisa mulai dikerjakan bersama kelompoknya. Yuk, yang bawah yuk. Ini dulu. Terus ini, terus ini. Kelompok 2 sudah selesai nih. Ayo. Baik. Tes 2 3. Sudah? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sebelum menginterpretasikan hasil kerja kelompok kalian, mari kita bersama-sama berdiri. Ayo, es breaking dulu yuk. Ayo, lagu satu-satu. Coba perhatikan sini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Madep sana. Sudah. Baik, Bu Guru tunjuk untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju semua yuk. Di bawah, di bawah. Ini. Ditunjukkan hasil kerjanya dulu ke temennya. Madep sana. Bingung arah. Yuk. Lihat sini. Nah, tunjukkan hasil kerja kelompoknya, kemudian ditulis di papan. Angga. Agak sinian, agak sinian. Masuk ini. Baik, coba dilihat. Betul apa salah anak-anak? Betul. Baik, kita Kak Krungu, Kak. Baik, kita beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Keren ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 4, Selov, Abi. Ayo. Ditunjukkan dulu hasil kerja kelompoknya kepada teman-teman. Nah, yuk ditulis. Yang bawah. Yang bawah. Yang ini. Ini. Ya. Tes 2 3. Sudah. Coba dilihat hasil presentasi teman kalian. Betul apa salah? Betul. Baik, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik.
Hari ini Bu Guru akan memberi tugas individu. Tapi sebelum memberi tugas individu, Bu Guru akan melihat kemampuan kalian terlebih dahulu. Bu Guru punya soal acak. Nah, terlebih kalian susun dulu ya. Baik, siapa yang bisa acungkan tangan? Ilham. Ayo, sudah. Tuh. Diberi polanya di garis bawah. Garis dulu, seret. Nih. Ya, terima kasih Ilham. Baik, coba dilihat hasil dari jawaban Ilham. Betul apa salah, anak-anak? Betul. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah melihat tayangan video pembelajaran, sudah mengerjakan bersama kelompok, dan belajar secara individu. Dari hasil materi hari ini apa yang kita dapat? Coba siapa tahu subjek itu apa? Acungkan tangan. Subjek. Ilham apa? Orangnya atau pelakunya. Pintar. Lalu predikat siapa bisa? Iya, betul. Predikat itu melakukan suatu tindakan. Kalau objek siapa bisa? Abi? Bendanya, benda yang dikenai oleh subjek. Terima kasih anak-anak. Selesai materi hari ini, besok materi selanjutnya adalah tentang grafik. Baik, kita tutup hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Didin. Waalaikumsalam Bu Anis. Hari Bu Didin
Hari ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat Bu Didin. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya, ketika pembelajarannya Bu Didin, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia Pola kalimat. dengan tujuan pembelajaran yaitu dengan berlatih anak-anak dapat menyusun kalimat dengan berpola SPO. Nah, Bu Didin, sekarang ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan pelaksanaan observasi kemarin dan juga untuk mengetahui rencana lebih lanjut atau pengembangan diri yang akan dilakukan oleh Bu Didin. Oke, Bu Didin, biar kita bisa merefleksi bersama-sama hasil observasinya kemarin seperti apa. Baik Bu Didin, yang ingin saya tanyakan pertama yaitu bagaimana pendapat Bu Didin tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dalam observasi kemarin? Saya merasa tenang ya, karena dengan pembelajaran kemarin anak-anak itu dapat tidak merasa bosan kembali dan terlihat aktif dalam pembelajaran. Oke, ya. Betul Bu Didin, kemarin ketika observasi kita juga sudah melihat bahwa murid-muridnya Bu Didin sudah merasa nyaman dan saya juga sudah melihat anak-anak sudah aktif nih Bu Didin. Baik Bu Didin, pertanyaan saya selanjutnya, apakah proses yang dilakukan Bu Didin ketika observasi kemarin itu sudah sesuai dengan yang ada di RPP yang telah dibuat oleh Bu Didin? Sudah runtut sesuai RPP dan sudah dilaksanakan. Oke, Bu Didin. Saya juga sudah melihat kemarin bahwa ketika akan observasi saya juga sudah membaca RPP-nya Bu Didin. Saya juga sudah memegangnya ketika Bu Didin observasi. Saya rasa juga sudah sesuai meskipun ada bagian-bagian yang mungkin terlewatkan sedikit ya Bu Didin, tapi sudah bagus Bu Didin. Kemudian apa hal-hal dalam pembelajaran kemarin yang menurut Bu Didin itu memuaskan? Yang membuat saya puas itu anak-anak sudah kembali aktif Bu Anis. Kemudian anak-anak itu sudah tidak merasa bosan dalam melaksanakan pembelajaran dan mulai berani saat mempresentasikan hasil pembelajarannya di depan kelas. Iya betul Bu Didin ya. Berarti Bu Didin sudah merasa bahwa pembelajaran kemarin ketika saya observasi itu sudah cukup memuaskan bagi Bu Didin. Bu Didin juga sudah melihat anak-anak sudah merasa tidak bosan ya, karena kan permasalahan awal kemarin Bu Didin Anak itu bosan, Bu Didin juga ngomong ke saya bahwa anak-anak bosan ya Bu Didin ya. Malu. Saya juga sudah melihat kemarin bahwa ketika observasi itu anak-anaknya Bu Didin itu murid-muridnya itu sudah mulai mulai aktif berani. Mulai berani seperti itu. Baik Bu Didin, selanjutnya Bu Didin, apa yang menurut Bu Didin itu hal yang menjadi kesulitan Bu Didin? Yang menjadi kesulitan itu saya masih belum bisa mengalokasikan waktu Bu Anis. Jadi waktu itu cepat habis. Jadi belum bisa memanage waktu. Iya benar-benar, kemarin ketika observasi itu juga saya gini, saya mengamati RPP-nya tuh loh Bu Didin, ini kok agak apa ya gitu. Bahkan akhirnya ketika anak-anak mengerjakan soal evaluasi belum selesai dikumpulkan maksudnya itu memang sudah ada yang selesai mengumpulkan, kemudian ini ketika penutupan belum selesai di bagian penutupan semuanya, belnya sudah berbunyi ya Bu Didin ya. Benar, berarti di sini kesulitannya Bu Didin itu adalah mengalokasikan waktu agar sesuai dengan RPP-nya tersebut ya Bu Didin ya, kesulitannya Bu Didin ya. Kemudian begini Bu Didin, kan sudah ketemu ini kesulitannya yang dirasakan Bu Didin. Saya sendiri juga sudah melihat kemarin ya Bu Didin ya. Terus dari kesulitannya sudah ditemukan oleh Bu Didin ya. Terus apa yang akan dilakukan Bu Didin atau upaya Bu Didin untuk mengatasi kesulitan tersebut gitu Bu Didin? Saya akan lebih teliti kembali untuk mengalokasikan waktu dan saya sesuaikan dengan RPP yang ada. Oh, berarti Bu Didin akan lebih teliti lagi dalam mengalokasikan waktunya agar tidak kehabisan waktu seperti kemarin ya Bu Didin ya. Mungkin begini Bu Didin, saya melihat memang kenapa kok kehabisan waktu ini ya, karena terlalu asik ya Bu Didin ya. Iya memang betul memang anak-anak itu super sekali Iya memang betul Bu Didin memang
Memang berarti kesulitannya Bu Didin adalah mengalokasikan waktu, dan selanjutnya untuk mengatasi kesulitannya tersebut Bu Didin akan lebih teliti lagi. Oke Bu Didin. Kemudian begini Bu Didin. Baik Bu Didin. Apa yang akan Bu Didin lakukan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermutu lagi Bu Didin? Saya akan menciptakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi, menarik, inovatif, dan lebih baik lagi agar anak-anak itu lebih senang, lebih aktif, dan bersemangat belajar. Berarti Bu Didin akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan menarik lagi. Kalau kemarin kan Bu Didin menggunakan metode video, kemudian juga memberikan ice breaking, terus memberikan reward kepada anak-anak, sebuah penghargaan kepada anak-anak yang sudah selesai mengerjakan dulu. Kalau selanjutnya mungkin akan menggunakan variasi apa Bu Didin? Bocoran satu saja Bu Didin. Mungkin menggunakan alat peraga atau mengajaknya bermain di luar kelas. Barangkali Bu Anis. Oh begitu, Bu Didin akan melakukan pembelajaran di luar kelas ya Bu Didin ya. Ini kalau pembelajaran di luar kelas Bu Didin cocoknya itu mungkin Bu Didin bawa keluar sekolah apa cukup di lingkungan sekolah saja? Kalau di lingkungan sekolah masih belum cukup, ya kita ajak keluar, outing kelas di taman misalkan Bu Anis, Oh begitu ya. agar udaranya kan bersih, enak. Oh iya Bu Didin, cukup baik itu Bu Didin. Berarti rencana selanjutnya Bu Didin itu akan lebih melengkapi alat peraga, kemudian mengajak anak-anak belajar di kelas, atau bahasa kerennya itu sekarang outing kelas ya Bu Didin ya. Oke, di luar kelas dengan tujuan memberikan pembelajaran yang bervariasi, dengan maksud agar anak-anak merasa senang ya Bu Didin ya. Oke Bu Didin, terima kasih Bu Didin. Itu merupakan obrolan kita setelah setelah observasi kemarin Bu Didin, beberapa temuan juga sudah ditemukan kesulitannya, dan juga Bu Didin juga sudah memaparkan bagaimana mengatasi kesulitannya tersebut. Saya rasa sudah cukup bagus ya Bu Didin ya. Bu Didin sudah bisa menggali sendiri gitu ya Bu Didin ya, bagaimana cara-caranya untuk mengatasi kesulitannya Bu Didin ya Bu Didin ya. Ya, saya rasa itu sudah cukup bagus Bu Didin, dan semoga nantinya pembelajarannya Bu Didin itu terus berkembang lebih baik lagi, karena kemarin saya juga sudah lihat anak-anaknya juga memang anak-anak yang aktif, anak-anak yang super, dan kemarin juga saya juga sudah melihat ketika ditayangkan video anak-anak juga sudah sudah bisa fokus ya Bu Didin ya. Berarti memang anak-anak itu memerlukan sesuatu yang menarik ya Bu Didin ya. Baik Bu Didin, sekarang saya akan bertanya tentang rencana pengembangan dirinya Bu Didin. Ya, pasti kita kan punya ya rencana pengembangan diri kita Bu Didin ya. Nggak mungkin kan kita sudah melaksanakan kegiatan tapi kita nggak punya pandangan ke depan kita mau ngapain gitu Bu Didin ya. Saya ingin bertanya Bu Didin, rencananya pengembangan dirinya Bu Didin gitu. Aktivitas pengembangan apa itu yang ingin Bu Didin lakukan guna memperbaiki segala kesulitan tadi itu Bu Didin gitu. Pertama-tama kita sebagai guru harus menguasai materi itu dulu yang ada di FPP, kemudian penggunaan media pembelajaran yang menarik. Nah, satu-satu dulu Bu Didin. Berarti yang pertama Bu Didin aktivitas pengembangan dirinya yang pertama apa Bu Didin? Harus menguasai materi dengan baik dan memahami dulu, agar saat kita menyampaikan kepada anak-anak itu dapat menyerap dengan mengerti begitu Bu. Berarti aktivitas pengembangannya Bu Didin yang pertama dapat saya rangkum ya Bu Didin ya. Berarti penguasaan materi ajar. Ya, penguasaan materi ajar itu aktivitas pengembangannya Bu Didin. Baik Bu Didin, yang memang benar sih Bu Didin, nggak mungkin kita mengajar kalau kita nggak menguasai materi ya Bu Didin ya. Betul ya, bagus Bu Didin. Berarti Bu Didin ingin lebih mengembangkan penguasaan materi ajar. Kemudian ini Bu Didin, tujuan apa yang hendak dicapai Bu Didin dalam ini aktivitas pengembangan diri ini yang Bu Didin? Ini tadi ada lagi Bu, penggunaan media. Nanti saya sendirikan Bu Didin. Itu nanti bisa masuk bagian yang kedua. Yang pertama kan penguasaan materi ajar. Kemudian tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Didin apa?
Tujuannya yaitu materi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi siswa itu kan sekarang ada belajar berdiferensiasi Oh, jadi Bu Didin, sesuai dengan kemampuan. Bu Didin tujuannya itu materinya itu harus sesuai dengan kemampuan siswa, atau berarti Bu Didin selanjutnya akan berusaha menerapkan diferensiasi. Oh ya Bu Didin. Berarti ilmu yang didapat dari lokal sekolah penggerak. Oh, bagus Bu Didin. Berarti Bu Didin akan membuat materi yang sesuai dengan kemampuan muridnya Bu Didin di kelas 2, atau lebih tepatnya Bu Didin akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Didin ya. Ya bagus Bu Didin. Memang kalau kita punya ilmu baru tuh harus diterapkan Bu Didin. Iya, jangan diambil sendiri. Kemudian Bu Didin, tadi kan sudah ketemu aktivitas pengembangannya yang pertama. Terus ukuran keberhasilannya, Bu Didin merasa berhasil ketika bagaimana gitu. Saya merasa berhasil apabila ketercapaian tujuan dalam pembelajaran itu sudah tercapai. Oh, Sudah mampu. berarti ukuran keberhasilannya Bu Didin itu ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti seperti kemarin ya, Bu Didin kan tujuan pembelajarannya itu anak-anak dapat menuliskan kalimat dengan pola SPO. Ya, kemarin saya lihat tujuannya sudah tercapai ketika mengerjakan kelompok, anak-anak juga sudah bisa mengerjakan di depan. Kemudian saya juga sudah melihat Refleksi. hasil evaluasi individunya anak-anak juga sudah bisa menjawab semua ya, meskipun masih ada beberapa yang masih kurang tepat ya. Jadi Bu Didin mengukur Bu Didin berhasil itu ketika ketercapaian tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Oke Bu Didin. Kira-kira Bu Didin butuh pendukung apa saja gitu? Kemarin itu buku paket, bahan ajar, dan bentuk media lainnya. Oh, berarti Bu Didin membutuhkan buku paket. Oh ya, jelas itu buku paket, pasti ya. Bahan ajar ya. Dan media pembelajaran. RPP pasti Bu Didin ya, sebelum RPP gitu. Kemudian waktunya Bu Didin, waktunya Saat proses pembelajaran tersebut di kelas ya. Oke, saat proses kegiatan pembelajaran. Ini yang aktivitas pengembangan yang pertama. Mungkin ada lagi Bu Didin, masa hanya satu Bu Didin? Yang mana Bu? Aktivitas pengembangan. Iya, aktivitas pengembangannya kan yang pertama penguasaan materi ajar, yang kedua penggunaan media yang menarik. Kita bisa menampilkan video-video pembelajaran pada siswa. selain video mungkin medianya apalagi, kan kemarin sudah menggunakan video, mungkin Bu Didin punya gambaran apalagi Kita gitu. bisa menggunakan kertas origami, nanti anak-anak suruh menyusun begitu, garis menempel di depan kelas. Oh, oke, berarti Bu Didin akan menggunakan Alat peraga, media kertas, atau alat peraga untuk pembelajaran yang menarik bagi peserta didik ya Bu Didin ya. Oke, berarti yang pengembangan Bu Didin yang kedua, Bu Didin akan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik Bu Didin ya. Bu Didin, tujuan yang hendak dicapai Bu Didin apa dengan menggunakan media pembelajaran tersebut? menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menarik banget. Oh, berarti Bu Didin ingin berinovasi lah ya. Bu Didin ingin berinovasi dalam pembelajaran ya Bu Didin ya. Dengan maksud agar anak-anak itu tidak bosan. Kemudian anak-anak tetap. Jadi intinya menciptakan pembelajaran yang inovatif ya Bu Didin ya. Oke Bu Didin. Kemudian ukuran keberhasilannya Bu Didin. Menurut Bu Didin tuh, wah sudah berhasil ini gitu. Bagaimana Bu Didin? Ukuran sudah berhasil itu ketika kita menggunakan pembelajaran dengan media. Anak-anak itu terlihat melihat dan fokus Bu Anas. Nah itu sebagai ukuran fokus dan mereka paham terhadap apa yang disampaikan oleh materi. Berarti anak-anak paham akan materi Bu Didin ya. Media tadi. Dari media yang diberikan. Berarti memudahkan anak-anak untuk memahami materi yang diberikan. Iya Bu Didin. Setelah itu Bu Didin, pendukung apa yang Bu Didin butuhkan? Media pembelajaran seperti video pembelajaran, proyektor, Apalagi? atau alat peraga bisa Bu Anis berupa kertas tadi itu. Berarti Bu Didin kalau alat peraga menggunakan kertas itu berarti Bu Didin akan berkreasi sendiri ya. Berkreasi.
Berarti Bu Didin membutuhkan alat-alat peraga lainnya ya, yang akan Bu Didin buat sendiri atau Bu Didin berinovasi sendiri ya. Berarti bisa berupa kertas, itu seperti disebut tadi ya Bu Didin ya. Oke. Kemudian waktunya Bu Didin. Waktunya saat proses pembelajaran di dalam kelas, Bu Anis. Oh, seperti itu. Atau saat kelas Berarti waktunya ketika proses pembelajaran di kelas. Oke, baik Bu Didin. Pembelajaran apa namanya? Perbincangan kita dari pasca observasi sudah kita laksanakan. Juga saya sudah mendapatkan jawaban yang cukup baik dari Bu Didin. Jawabannya juga cukup memuaskan dan cukup lengkap gitu. Bu Didin juga sudah bisa mengutarakan kesulitan apa saja yang Bu Didin hadapi, dan juga Bu Didin sudah menemukan solusinya ya Bu Didin ya. Juga rencana pengembangan dirinya Bu Didin saya rasa juga sudah cukup bagus. 2 saja cukup Bu Didin? Cukup ya, karena memang ya penguasaan materi aja itu juga penting. Kemudian media, karena Bu Didin pernah bilang kan bahwa anaknya Bu Didin ya, anak kelas 2 itu audiovisual ya Bu Didin ya. Iya. Jadi memang memerlukan media pembelajaran yang menarik Bu Didin ya. Dan ini Bu Didin, kemudian Bu Didin Bu Didin ini berencananya ini hanya ketika pembelajaran ini saja apa pembelajaran yang lain-lain saja? Pembelajaran lainnya, Bu Anis. Semua mata pelajaran yang ada di kelas 2 kalau bisa menarik mungkin agar anak-anak bisa fokus. Oh, bagus Bu Didin. Berarti rencana selanjutnya Bu Didin ya, berarti Bu Didin akan mengembangkan inovasi pembelajaran, baik itu penguasaan materi ajar, penggunaan media pembelajaran itu di semua mata pelajarannya Bu Didin ya. Ya Bu Didin, memang anak-anak sekarang itu memang cenderung memang aktif sekali Bu Didin ya. Baik Bu Didin, berarti sudah di sini sudah ditemukan pengembangan dirinya Bu Didin apa, kemudian juga Bu Didin berencana. Baiklah Bu Didin, apa yang Bu Didin dapatkan dan Bu Didin rasakan dari sesi obrolan kita pasca observasi ini Bu Didin? Dari obrolan pasca observasi ini, Bu Anis, saya merasa lega, sudah bertukar pikiran. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya selama di kelas, Bu Anis. Sehingga dari pasca observasi ini saya dapat memberikan pembelajaran yang inovatif kepada anak-anak di kelas. Terima kasih Bu Anis sudah mengobservasi saya. Lain kali kalau saya ada kesulitan, saya bisa menghubungi Bu Anis. Oke, terima kasih Bu Didin. Saya juga bersenang hati Bu Didin ya, karena Bu Didin juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melakukan observasi di kelasnya Bu Didin. Kita bisa saling sharing, mendapatkan ilmu bersama-sama lagi. Untuk selanjutnya Bu Didin tidak usah sungkan kalau memang Bu Didin ada hal yang dirasa perlu sharing lagi, perlu bantuan lagi, Bu Didin bisa mendatangi saya. Saya sebisa mungkin akan bersedia untuk meluangkan waktu untuk Bu Didin. Terima kasih Bu Didin untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.